Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sama Allahu Akbar. Akbar. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau yang laki-laki semuanya ganteng-ganteng, Bapak lihat nih hari ini. Yang wanitanya juga cantik-cantik semuanya nih. Amin. Ya. Hebat, amin. Cantik Guru. hatinya, cantik parasnya juga. Amin ya Robbal Alamin. Ya, anak-anak, sekarang pertama sebelum kita Bapak menyampaikan materi, terlebih dulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, Pak Guru. Ya, Pak. Alhamdulillah. Bersyukur dengan ucapan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, dengan selalu kita menjalani perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Dan bersyukur dengan hati yang senantiasa kita berbaik sangka terhadap takdir-takdir Allah, ya. Tetapi anak-anak kita harus selalu berdoa yang baik, mendoakan diri kita yang baik dan mendoakan saudara kita yang baik-baik, ya. Terutama kita selalu mendoakan kedua orang tua, ya. Coba Bapak mau tes dulu nih. Sekarang siapa yang hafal doa kedua orang tua? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Ya, ayo Siti Rokaya, silakan. Gimana doa untuk orang tua sama artinya ya? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka seperti mereka mengasihiku di waktu kecilku. Amin. Amin. Alhamdulillah. Iya. Kasih aplaus buat teman kalian Siti Rokaya. Iya, bagus ya. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, ingat kita bersyukur harus dengan lisan kita, dengan perbuatan kita dan hati kita. Karena tidak boleh kita bersyukur hanya salah satu atau dua saja. Harus tiga-tiganya. Paham kira semuanya? Paham. Pak. Setelah kita bersyukur, jangan lupa ya dalam setiap kegiatan kita harus selalu bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak udah lama nih nggak ngedenger lagu solawat dari Solehah nih. Solehah nih kayaknya sering tampil solawat nih di mana-mana nih. Coba Solehah baca solawat apa aja yang merdu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama yuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih Solehah, luar biasa. Semoga Solehah yang baca sholawat dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah, lanjut ya. Nah, setelah kita bersyukur, bersolawat tentunya supaya materi hari ini yang Bapak sampaikan ini sampai kepada hati kita semuanya. Ilmu itu sampainya di kepala atau di hati ya? Hati, Pak. Hati. Ilmu sudur tapi sutur. Ilmu itu adanya di hati. Makanya kalau kita cinta sama seseorang, kalau sudah di hati susah dilupainnya, betul nggak? Apa
Tapi kalau udah nyakitin Pak, harus dilupain Pak. Kalau udah nyakitin di hati, sama nggak bisa dilupain juga. Kayak saya nih. Iya. Berarti ditolak ya. Pengalaman. Oh iya, itu pengalaman Pak Guru ya. Ya, makanya apapun yang baik-baik itu harus sampai ke hati. Apa yang kita sampaikan harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Apa yang kita berikan harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Tapi hati-hati kalau kita nyakitin orang, jangan sampai ke hati. Nanti hatinya sakit, sampai mati pun susah dilupakannya. Ya, nauzubillahimin. Ya, anak-anakku sekalian, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama dengan membaca Quran. Supaya pelajaran kita ini sampai ke hati kita semuanya. Yuk sama-sama Bapak yang mimpin aja lah ya. Ya ala hadinia wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Oh iya, Bapak mau absen dulu. Kira-kira semuanya masuk gak nih sekarang nih? Masuk semuanya? Masuk semua Pak Guru. Masuk semua. Ya, Amin mana? Amin ada nggak Amin? Ada Pak di belakang duduknya Pak, pindah. Oh, Amin pindah ya. Ada Pak Guru. Oh ada Amin. Ya kemarin Amin kemana? Kata emaknya katanya kondangan Amin kemarin. Iya Pak Guru, makilin orang tua kondangan. Waduh, kalau kondangan jangan lupa bawa pisang buat Bapak Amin. Iya Pak Guru. Iya. Itu mana nih itu? Bapak nggak ngelihat kemarin 2 hari kemana itu? Kemarin sakit Pak, nggak Pak. Sakit hatinya apa sakit ininya badannya? Cara ngajar. Sakit badan Pak. Badan, ya nggak apa-apa sakit badan biar sehat lagi ya. Iya. Jangan sampai sakit hati, iya. Sehat selalu itu ya. Amin Bapak, makasih Bapak. Amin, makasih. Ya, masuk semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian. Bapak sekarang mau ngasih materi tentang aku senang berwudu. Sebelum Bapak sampaikan materi ini, Bapak mau tanya sama kalian semuanya, senang nggak berwudu? Senang. Nah, iya, bagus ya. Wudu itu adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Jadi kalau kita wudu itu termasuk hadas kecil gitu ya. Jadi hadas terbagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Yeah. Kalau hadas besar kita harus mandi gitu ya. Itu mau buat orang-orang dewasa nanti. Tapi kalau hadas kecil kita harus berwudu. Nah, bagaimana kalau kita punya hadas kecil? Contoh kalau kita buang air kecil, buang air besar, kemudian kita buang angin. Nah, setelah kita hilangkan najisnya, baru kita berwudu agar kita terbebas dari hadas kecil. Ya. Nah, kapan kita berwudu? Berwudu itu tidak harus sholat saja, ya. Memang terutama kita kalau mau sholat harus berwudu, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, gitu ya. Dan kemudian kita mau ngaji Quran juga harus berwudu, ya. Atau di setiap kesempatan, ya. Di setiap kesempatan kita berwudu itu lebih bagus. Kenapa? Karena wudu itu bisa menjaga diri kita dari kesucian. Jadi hikmahnya diantaranya ketika kita sering berwudu, anak-anakku sekalian, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang kotor, baik sifatnya johiriyah maupun sifatnya batinnya. Nah,
Sekarang tadi Bapak udah tanya, kalian senang berwudu ya. Wudu itu ya tata caranya ya ada yang sunnah, ada yang rukun. Kalau sunnah apa tuh definisinya anak-anakku sekalian? Siapa yang tahu? Kalau sunnah apa? Dikerjakan mendapat pahala. Ya, ditinggalkan. Tinggalkan Tidak mendapat dosa. tidak berdosa. Terus kalau rukun? Rukun itu ditinggalkan dapat dosa. Kalau Dikerjakan. dikerjakan dapat pahala. Iya, bagus Bakri. Di dalam wudhu ada yang namanya sunnah wudhu dan ada yang namanya rukun wudhu. Kalau sunnah boleh ya ketika kita tinggalkan ya misalnya dalam keadaan darurat ataupun lupa boleh tertinggal. Tapi kalau rukun ya itu harus dikerjakan. Kalau misalnya lupa ingat pada saat itu harus dibalikin lagi yang namanya rukun. Nah, siapa yang tahu? Coba yang wanita coba nih. Bapak mau tanya sama yang wanita. Rukun wudhu ada berapa? Mana yang wanita? Halo? Rukun wudhu ada berapa? Yang wanita? Rukun wudhu Ada 6, Pak. Iya, ada 6. Coba Solehah, dinyanyiin rukun wudhu ada 6. Yang kemarin Bapak ajarin. Yang waktu di kelas 2 kalau nggak Contohnya salah. kan saya tuh. lupa. Coba. Sekarang kan udah kelas Oh, lupa. 4. Iya. Udah kelas 4 ya. Contohin, Pak. Rukun. Iya, nih saya nyanyiin. Saya kan suaranya nggak enak. Nanti sama Solehah ya dinyanyiin lagi ya. Ya. Rukun wudhu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 membasuh rambut di kepala, 5-nya membasuh kedua kaki, 6-nya serta tertib. Nah, itulah rukun wudhu yang harus diamalkan. Begitu Panjangan, saya. Pak. Kepanjangan aku lupa. Oh, lupa. Ya, nanti lah ya. Nah, jadi rukun wudhu itu 1 apa nih? Iya. Niat. Coba Sari baca niat wudhu. Ayo, di situ. Niat wudhu gimana? Sari. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fadulillahi ta'ala. Benar nggak, Pak? Ya, bagus Sari ya. Jadi niat wudhu itu wajib kita baca ya. Niat wudhu itu dibaca ketika membasuh apa Ruqayyah? Membasuh muka, Pak. Ya, pintar Ruqayyah ya. Jadi niat wudhu dibaca ketika membasuh muka. Sambil airnya dijatuhkan ke muka, kita membaca niat di dalam hati. Ya, niat saya berwudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jangan lupa ya, niatnya yang belum hafal dihafalkan. Tri, udah hafal belum niatnya Tri? Niat wudhu? Tri hafal belum? Niat wudhunya? Iya nih Tri, kemana aja nih tadi nih? Ya, katanya dari belakang katanya nih. Aduh, belakangnya kelamaan. Ya, terus rukun wudhu yang kedua, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, coba mana dia Bakri? Bakri, coba praktekkan membasuh kedua tangan sampai siku. Mana Bakri? Saya Pak Guru. Ya, coba praktekin membasuh kedua tangan sampai siku. Praktekin gimana caranya? Oh, gini ya. Sebentar. Saya akan ini dulu. Ya. Oh. Tidak terlihat, Pak. Bakri Kelihatan. berdiri, Bakri. Nggak kelihatan. Kelihatan. Terus, nih, tuh pertama kayak gini, terus ini muka, ini, terus kaki tuh kayak itu. Tuh Pak Guru kayak gitu. Iya, bagus ya.
Bagus Bakri ya. Gimana Bakri? Rajin nggak sholatnya? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah ya. Jangan lupa kemarin-kemarin katanya Bakri kalau mau sholat nggak wudhu lagi, nggak boleh. Nggak sah Oh sholat. iya. Wudhu. Ya. Ya. Iya kelupaan itu Pak Guru. Aduh, Amin iya. suka sering main air Pak di musola. Amin ya, amin nih. Terus kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, ya sebagian rambut di kepala. Rambut di kepala diusap sebagian, selembar, 2 lembar, 3 lembar boleh ya. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Nah, salah-salahnya itu harus dibasahin semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Pokoknya yang namanya rukun itu harus basah, sah, basah gitu ya. Jangan sampai nggak basah. Kemarin saya lihat tuh anak-anak kelas 3, kelas 2 masa ngambil wudhu kayak main bola tendang, ditendang-tendangin tuh air. Sah nggak kira-kira tuh kayak begitu? Nggak boleh Pak. Ya, Nggak sopan. topan. Kemudian yang ke-6 yaitu namanya tertib ya. Jadi rukun wudhu yang ke-6 itu tertib. Coba siapa yang tahu apa itu tertib? Yo, secara Pak Guru. bahasa. Saya Pak, Ya, silakan Ito. Apa itu tertib? tertib itu mendahulukan yang dahulu. Ya, terus mengakhirkan. Iya, yang terakhir Pak. Iya, betul ya. Berurutan. Betul, Urutan, Bagus. Pak. Heeh. Tertib itu ya berurutan. Ya, secara apa namanya? Secara istilahnya mendahulukan yang pertama, mengakhirkan yang akhir. Bagaimana kalau yang terakhir didahulukan? Sah nggak kira-kira rukunnya? Nggak sah Pak. Sah, betul. Jangan ya. Jadi yang namanya tertib itu adalah merupakan rukun wudhu. Rukun yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Berarti yang pertama niat berarti ada di posisi pertama. Yang kedua membasuh muka ada di posisi kedua. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai situ ada di posisi ketiga. Keempatnya mengusap sebagian kepala dan seterusnya harus berurutan. Kalau tidak berurutan tidak jadi rukun, tidak sah wudhunya. Ya, paham tidak kira-kira? Paham Pak. Paham Pak Guru. Iya, baik. Ya. Terus selanjutnya doa setelah wudhu ini hukumnya sunnah. Tapi bagusnya karena kita ini pengen bersih, ya lahir batin kita, maka kita harus doakan. Setelah kita melaksanakan wudhu, kita kemudian membaca doa setelah wudhu. Coba amin. Baca doa setelah wudhu. Ayo amin. Mana amin? Ada enggak? Tadi katanya keluar nih amin. Mana amin? Jangan-jangan Amin lagi main air, Pak, kata Soleha. Benar, dia masih Iya, main Pak. air kalau berwudu. Pak, saya saja yang membacakan doa. Selesai. Iya boleh. Iya Soleha silakan baca doa setelah wudhu. Ayo dibaca. Menghadap kiblat ya Pak. Ya ngadap kiblat sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Terima kasih Soleha. Kamu sesuai sekali dengan namanya Soleh ya, Solehah gitu ya. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang solehah. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan semuanya ya murid-murid Bapak semuanya yang laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik-cantik semuanya. Kemudian Bapak mau ngasih tugas kelompok nih. Siap nggak tugas kelompok? Siap. Ya, Pak. Kelompoknya jadi 2 aja, kelompok kaum Hawa dan kelompok kaum Adam gitu ya. Kelompok kaum Hawa ketuanya Bu Itoh ya. Siap Itoh ya? Iya. Siap. Kemudian kelompok kaum Adam ketuanya Tri. Siap Tri? Siap, Pak.
Iya, bagus ya. Tri luar biasa sekali nih, ya, is the best ya. Nah, masing-masing kelompok memberikan apa namanya presentase, ya presentasi gitu ya. Yang pertama kapan kita dan kelompok yang pertama kapan kita berwudu, yang kedua wudu yang benar itu seperti apa. Coba pertama kaum Adam dulu. Tri, silakan Tri, presentasinya Tri. Diulang Pak. Ya. Diulang. Yang pertama kapan kita berwudu, yang kedua wudu yang bagaimana yang benar. Baik. Pertama kita berwudu ketika mau sholat, Pak. Ya, terus? Berwudu ketika mau baca Quran. Bagus, ya. Terus ada lagi? Sementara itu, Pak, yang Pak saya ingat tadi waktu mendengarkan dari Bapak tadi. Ya, bagus sekali, Tri, ya. Kamu encer sekali otaknya. Bagus ya. Kemudian dari kaum Hawa. Dari kaum Hawa, coba presentasinya gimana? Kapan kita berwudu dan wudu yang bagaimana yang benar? Ito, silakan Ito. Iya, Bapak. Menurut kelompok kami, kapan kita berwudu itu ketika mau sholat dan sudah waktu sholat, Pak ya. Ya. Kemudian mau membaca Al-Quran juga harus berwudu, Pak. Ya. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kemudian cara berwudu dengan benar yaitu sesuai dengan ketentuannya. Ya. Seperti yang rukun-rukun tadi. Yang ada 6 itu, Pak. Yang niat, ya Pak ya, sampai tertib. Itu, Pak. Ya. Benar kita, Pak. Betul, itu luar biasa. Kamu juga sama is the best. Encer otaknya. Saya nambahkan, Pak, boleh nggak, Pak? Oh iya, Soleha, silakan. Soleha mau nambahin. Sebelum melaksanakan sholat, tiap muslim wajib melakukan wudhu. Caranya adalah dengan membersihkan bagian tubuh tertentu menggunakan air. Jadi wudhu itu menjadi syarat wajib sebelum melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, betul. Terus syarat pelaksanaannya wudhu adalah beragama Islam, berakal sehat, menggunakan air suci, dan tidak berhalang. Itu Pak yang saya tambahkan. Ya, betul ya. Perlu kita garis bawahi ketika kita berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya. Coba Sari, Bapak mau tanya, kalau kita wudu pakai teh botol boleh nggak? Wudu pakai teh botol, tehnya kan udah bercampur ya Pak ya? Ya. Boleh nggak kira-kira? Kalau saya nggak boleh. Kalau teh botol kan enaknya diminum, Pak. Iya, betul ya. Teh botolnya boleh tuh dibawa ke Bapak ya, pakai es, Bapak suka. Ya. Ya, baiklah anak-anakku bolehnya sekalian. diminum, Pak. Iya. Jadi Pak wudu Guru, itu masih ada yang ini nih, saya tanya masih kurang nih Pak Guru. Bagaimana misalkan nih masalah wudu, Pak Guru seandainya misalkan jenggotnya panjang-panjang gitu, gimana Pak perlu dibahas pakai air wudu atau enggak tuh Pak Guru? Kemudian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya. Yang jenggotnya panjang seperti yang punya jenggot kan cuma Pak, yang punya jenggot kan Bakri aja ya. Ya, anak-anakku sekalian, ketika kita berwudu melihat orang yang berjenggot dan enggak yang berjenggot, karena tumbuhnya jenggot itu kan ada di bagian muka yang harus dibasuh, yang harus basah dengan air. Bagaimana kalau misalnya laki-laki yang berjenggotnya tebal? Nah, itu hanya boleh diusap saja. Gitu ya, diusap begini sudah mencukupi rukun wudu. Tapi kalau yang jenggotnya tipis ya, tipis-tipis, maka dia harus disuai-suai. Harus disuai-suai, dimasukin air ke dalam tumbuhnya jenggot seperti itu ya. Terus ada lagi enggak yang bertanya? Cukup? Waktunya udah mau habis. Cukup, Pak. Iya, terima kasih. Baiklah,
Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu dan amal buat kalian semuanya. Dan ilmunya bisa masuk ke hati dan amalnya bisa dilaksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana Pak Tri? Nah, bentar, Pak. Ada kekurangan. Tri, saya dulu